Halo semua, kembali lagi bersama aku Rabia Zadawiyah. Di sini aku akan membahas satu topik yang sering dianggap biasa, padahal itu sangat penting. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai topik Say No to Pernikahan Dini. Aku berharga, aku siap bermimpi. Kenapa? Karena kita sebagai remaja memiliki nilai dan mimpi yang sangat besar. Nah, jangan sampai pernikahan dini ini merampas mimpi-mimpi yang kita punya. Mari kita bahas. Oke, sebelum kita membahas mengenai topik pernikahan, aku mau tanya dulu nih. Kalian lagi ada di fase jatuh cinta atau bangun cinta? Nah, ternyata keduanya ini merupakan sesuatu yang berbeda. Kalau jatuh cinta, itu perasaan yang datang tiba-tiba dan terkadang orang udah nggak pakai logikanya. Kadang rasanya kita seperti terbang melayang atau kalau Gen Z bilang butterfly era. Sedangkan bangun cinta itu merupakan proses mencintai secara pelan-pelan, sama halnya seperti kita membangun sebuah rumah dengan fondasi yang kuat. Dalam sebuah pernikahan, seharusnya orang itu membangun cinta, bukan hanya sekedar jatuh cinta. Nah, pada kenyataannya, fenomena pernikahan dini ini banyak sekali terjadi di lingkungan kita, terutama di kalangan kaum perempuan. Dari tadi kita udah ngomongin tentang pernikahan dini. Apakah teman-teman udah tahu nih, apa sih pernikahan dini itu? Jadi, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan saat usia seseorang belum benar-benar matang atau belum ada persiapan, baik secara umur, pikiran, mental, maupun tanggung jawab dia. Karena pernikahan bukan hanya sekedar angka, tapi tentang kesiapan kita. Dan jika kita tidak punya kesiapan itu, akan menimbulkan banyak sekali masalah yang akan berakibat ke masalah-masalah lainnya. Nah, dari pengertian pernikahan dini tadi, pasti kalian ada yang bertanya-tanya nih, kenapa seseorang memilih untuk melakukan pernikahan dini? Jadi terdapat beberapa faktor kenapa seseorang lebih memilih untuk melakukan pernikahan di usia dini. Yang pertama itu karena tekanan ekonomi. Jadi seseorang itu merasa ketika dia menikah, dia akan mengurangi tekanan ekonomi di keluarganya. Nah, yang kedua itu ada tekanan sosial. Banyak sekali masyarakat di lingkungan kita ini menganggap bahwa perempuan di atas usia 25 tahun jika belum menikah itu disebut sebagai perawan tua atau bahkan disebut sebagai aib keluarga. Yang ketiga itu ada pergaulan bebas. Jadi karena pergaulan bebas tadi, mungkin bisa jadi seseorang itu hamil di luar nikah sehingga ia harus menikah di usia dini. Dan kemudian ada juga faktor kurangnya wawasan atau pengetahuan. Nah, dari faktor-faktor tersebut muncul banyak dampak yang terjadi nih. Salah satunya itu yang pertama di fisiknya. Ketika seseorang tadi hamil, maka bayi dan ibu itu rentan mengalami kematian. Yang kedua, terkena psikisnya. Ibu mudah stres, cemas, dan bahkan bisa sampai depresi. Dan yang ketiga, di dampak dari sosialnya bisa putus sekolah, kemudian kehilangan masa depan dan impian-impiannya. Dan yang paling nyata banyak terjadi ketika kita menikah muda itu sangat rentan terjadi perceraian. Nah, setelah mendengarkan beberapa dampak dari pernikahan muda, aku mau ngajuin beberapa pertanyaan nih buat teman-teman. Yang pertama, apakah nikah muda itu menyelesaikan masalah? Ya, nikah muda itu nggak serta-merta menyelesaikan masalah, teman-teman. Bahkan bisa jadi itu menambah masalah kalau kita belum siap. Pertanyaan yang kedua, apakah bahagia itu datang dari kesiapan? Ya, bahagia itu bukan hanya sekedar status sudah menikah, tapi kita juga harus siap secara lahir dan batin. Nah, pertanyaan yang terakhir, jadi sebenarnya apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum menikah? Teman-teman, pernikahan itu bukan hanya sekedar pesta yang mewah, cincin yang mahal,
Tetapi bekal sebenarnya yang kita perlukan yaitu pendidikan, keterampilan, kematangan emosi, kemampuan komunikasi, tabungan, dan ilmu agama. Itulah sebenarnya bekal-bekal yang kita perlukan sebelum akhirnya kita nanti menuju jenjang pernikahan. Remaja menuju dewasa ini adalah waktunya kita untuk bertumbuh. Jadi di usia remaja menuju dewasa bukan waktunya untuk kita menjadi seorang ayah atau ibu rumah tangga. Di masa-masa ini seharusnya kita banyak belajar, kita mengejar, meraih mimpi kita membangun diri kita dengan selalu berproses untuk menjadi lebih baik. Jadi, menikahlah ketika kita sudah siap, bukan karena terburu-buru. Teman-teman, bahkan sudah dijelaskan dalam potongan ayat Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ini mengandung makna bahwa Allah itu memberikan potensi. Tapi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Maka mulailah dari sekarang untuk say no. Berani katakan tidak untuk pernikahan dini dan mulailah untuk fokus mengejar pendidikan dan mimpi-mimpi kita. Maka Allah yakin bahwa kita pasti bisa. Allah percaya nih kalau kamu bisa, kamu berhak bermimpi. Jadi jangan biarkan orang-orang di sekitarmu, baik itu orang tua, pacar, atau teman-teman yang ada di lingkunganmu memaksamu untuk menikah sebelum waktunya. Kamu berharga, mimpimu besar. Jadi mari wujudkan semua mimpi-mimpi itu, baru setelah itu bangun rumah tangga yang sakinah. Aku Rabiatul Adawiyah, aku berharga, aku berhak bermimpi. Jangan lupa share ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa.